Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Siksa kubur nyata keberadaannya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan seorang mukmin agar berdoa supaya terhindar dari siksa kubur tersebut, yang pedihnya tergambar dalam Quran surat Al-An'am ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ditambah lagi amalan semasa hidup di dunia menjadi satu-satunya bekal yang akan mengiringi seorang mukmin di alam kubur. Rasulullah bersabda, mengiringi mayat ke kuburnya diikuti oleh 3 perkara, maka pulang kembali 2 perkara, dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka pulang kembali keluarga dan hartanya, dan tetap tinggal amal perbuatannya. Untuk itu ada baiknya bagi seorang mukmin, seorang muslim, menghindari 5 perkara yang disebut dalam hadis sebagai perkara yang menjadi penyebab seseorang mendapat siksa kubur. Apa sajakah itu? Pertama, meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah menceritakan hal ini. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW melihat siksa bagi orang yang lalai dalam salat fardunya, yaitu kepalanya akan dipecahkan dengan sebuah batu besar, dan hal itu dilakukan berulang kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah ghibah dan namimah. Menurut Mahir Ahmad As-Sufi dalam buku Ensiklopedia Akhirat, ghibah bermakna menggunjing orang lain, sementara namimah adalah perbuatan mengadu domba dan selalu membesar-besarkan berita hingga orang yang mendengarnya menjadi panas. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, hadis riwayat Ya'la bin Siyabah pernah mengisahkan, Rasulullah SAW pernah melintas sebuah kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya mayit ini banyak memakan daging orang lain atau ghibah. Dalam riwayat lain dengan redaksi serupa, Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut menyakiti orang dengan lisan dan terus melakukan ghibah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga yakni buang air kecil sembarangan. Perkara selanjutnya yang menjadi penyebab siksa kubur adalah buang air kecil sembarangan. Perbuatan ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, namun dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 15. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah besar. Orang yang membuang air kecil sembarangan mengindikasi bahwa orang tersebut jauh dari bersuci dan tidak pernah melakukan sholat, sebab prasyarat sebelum sholat adalah suci dari hadas dan najis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan pernah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, mayoritas siksa kubur akibat buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Yang keempat yakni tidak menolong orang teraniaya.
Tidak menolong orang yang teraniaya ketika mengetahuinya juga termasuk dalam perkara penyebab siksa kubur. Hal ini didasarkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dihukum cambuk sebanyak 100 kali di dalam kuburnya. Ketika hamba tersebut meminta untuk diringankan menjadi 1 kali cambukan, justru yang ada kuburannya dipenuhi oleh api. Ia pun bertanya, "Dosa apa yang membuatmu mencambukku?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu melakukan sholat tetapi tanpa bersuci, dan kamu melewati orang yang teraniaya tetapi kamu tidak menolongnya." Yang kelima adalah gulul. Terakhir, perkara yang menjadi penyebab siksa kubur adalah gulul. Gulul bermakna mencuri barang ghanimah atau harta rampasan perang sebelum dibagikan. Keterangan ini berdasarkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu terjadi perang Khaybar yang melibatkan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada salah satu fulan yang mencuri harta rampasan perang lalu meninggal di setengah perang. Ia mencuri sebuah kain wol dari harta rampasan perang tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kain yang didapat pada perang Khaybar itu termasuk harta rampasan perang yang belum dibagi. Kain tersebut akan menjadi api baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua dapat terhindar dari kelima perkara penyebab siksa kubur di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.